warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala nabiyil mustafal amin sayyidinal awwalin wal akhirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ahibatil kiram a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita kitab hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita telah selesai pada pertemuan lalu hadis yang ke-10. Sekarang insyaallah kita akan masuk ke hadis yang ke-11. Silakan yang mau murojaah ya. Menyetor hafalan hadisnya. Silakan. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul hadi ashar an Abi Muhammadin al-Hasani ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Barakallahu. Antum mau parpo? Enggak mau. Mau aja. Insyaallah. Silakan. Tafadhal. Nah, selanjutnya. Barakallahu fiik. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fil hadith al-hadi asyarah an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahihun. Barakallahu fiik. Tafadhal. Silakan. Tafadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah al-hadithul hadi ashar an Abi Muhammadin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi wa haditsun hasanun sahih. Silakan. Sisa 3 berarti ya. Angkat tangan yang hafal lagi hadisnya. Antum siapa lagi? Baik. Seperti terakhir. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul hadiya ashar an Abi Muhammadin al-Hasani bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Ahsanallahu ilaik. Sudah? Baik. Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Angkat tangan. Angkat tangan saja yang belajar bahasa Arab. Anda enggak bilang yang pintar bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab angkat tangan. Baik, Ana masih ada 1. Kali ini disisakan untuk pertanyaan di pertengahan pelajaran. Siapa yang ini pertanyaannya berantai ya. Apa bahasa Arabnya cucu? Apa bedanya? Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Jazakallahu khair. Jadi itu bedanya ya.
cucu itu sangat detailnya itu bahasa Arab. Kalau sibt ini hadis memakai kata sibtun. Itu artinya cucu juga, sama dengan hafid. Hafid juga cucu. Cuma perbedaannya kalau sibt itu anak dari anak perempuan. Kalau hafid itu anak dari anak laki-laki. Baik. Kita masuk pada hadis ini, ya. An Abi Muhammad itu kunyah beliau Al Hasan bin Ali, yaitu Hasan putranya Ali bin Abi Thalib. Hasan ini adalah kakak dari siapa? Al Husain. Jadi Hasan dan Husain itu adalah dua-duanya cucu Rasulullah dari Fatimah radhiyallahu taala anha. An Nabi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu taala anhuma. Raihanah itu apa artinya? Kesayangan. Secara bahasa raihanah itu artinya az-zuhra zatur raihah. Nah, bunga yang memiliki harum yang sangat wangi. Zuhra. Az-zuhra laha raihah thayyibah. Tapi itu bahasa kiasan namanya. Yang berarti apa? Kesayangan. Karena memang beliau itu memiliki sifat seperti itu, memiliki kebaikan baik dari sisi akhlaknya, dari sisi bentuknya juga, maka dibilang raihan. Baik. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu itu artinya apa? Saya menghafal. Ini isyarat atau bentuk isyarat pentingnya menghafal. Pentingnya apa? Menghafal. Ilmu itu apa yang dihafal, bukan apa yang didengar. Betapa banyak kita mendengar pelajaran tapi berlalu begitu saja, berarti itu belum ilmu. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu apa? Yang kita bawa keluar masuk kamar mandi. Itu ilmu. Tapi kalau hanya sekedar baca-baca atau sekedar dengar-dengar itu belum ilmu namanya. Nah, di sini pentingnya apa? Menghafal. Jadi ini isyarat untuk memotivasi kita menghafal. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghafal sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' berasal dari kalimat wada'a yada'u. Da' itu fi'il amr, kata perintah, yang berarti tinggalkan. Ma itu berarti apa di sini? Ismu mausul, kata sambung yang berarti yufidul umum. Apa saja? Apa saja? Yuribuka atau yaribuka bil fath bukan bid dham. Ma yaribuka. Apa yang meragukanmu? Ila ma la yaribuk. Terhadap apa yang tidak kamu ragukan. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i, diriwayatkan oleh dua imam, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Dan Imam Tirmidzi menghukumi hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini berasal dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma dan Hasan bin Husain, seperti yang kita bilang tadi, beliau berdua adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itulah dibilang apa? Sibtun, karena dia anaknya dari Fatimah, makanya dibilang sibtun bukan hafid. Kemudian waraihanati, itu seperti kita bilang tadi, dia bermakna bunga yang harum, tapi maksudnya sini adalah kesayangan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang Hasan. Rasulullah mengabarkan ini, dan ini menunjukkan kenabian Nabi Muhammad. Ini belum terjadi, tapi terjadinya di masa yang akan datang. Kabaran tentang masa depan, dan itu sudah dipastikan adalah wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah tentang Hasan? Inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Orang Arab mengitlakkan kalimat anak juga untuk cucu.
Sebagaimana bapak diitlakkan dengan kata paman, sebagaimana juga anak diitlakkan dengan kalimat ponakan. Itu hal yang biasa dalam bahasa Arab. Inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Dan Allah akan mendamaikan karenanya dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bersengketa, yang berperang. Ini pengkabaran Rasulullah waktu Hasan masih kecil. Belum terjadi. Dan itu terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ketika terjadi peperangan antara dua kelompok besar, antara pengikutnya Ali radhiyallahu taala an, yaitu bapaknya Hasan, dengan pengikutnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ada dua perang besar yang terjadi antara mereka berdua, yaitu perang apa? Perang Siffin dan perang Jamal, perang Ontah. Dan dua-duanya ini sebenarnya dimenangkan oleh Ali. Disebabkan apa? Ini bermula dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini berkeluarga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga Muawiyah menuntut darahnya Utsman. Sehingga terjadilah fitnah. Dan fitnahnya terbunuhnya Utsman terjadi sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Disitulah mula terjadinya fitnah antara kaum muslimin. Sehingga apa perannya Hasan dalam fitnah besar ini? Hasan ketika Ali meninggal dibunuh oleh siapa? Siapa pembunuhnya Ali? Siapa pembunuhnya Ali? Nggak ada yang tahu. Kalau begitu PR. Nanti dicari. Setelah Ali meninggal, dibunuh pada saat sholat subuh oleh siapa? Siapa? Hasan. Barakallahu fiik. Ta'al. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kemudian dia dibaiat oleh kaum muslimin, yaitu Hasan. Setelah itu masih terjadi peperangan. Terjadi luar biasa, perpecahan yang sangat luar biasa. Bahkan kelompoknya Muawiyah, pendukungnya Muawiyah mencela Ali dan keluarganya di mana-mana. Sehingga tidak ada perdamaian antara kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Al-Hasan dengan rela melepaskan jabatannya dan menyerahkannya kepada Muawiyah, sehingga bersatulah. Makanya dikenalkan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Bersatulah kaum muslimin yang sudah lama berperang, bertumpah darah, akhirnya bersatu setelah Hasan mengundurkan diri dari jabatan khalifah lalu diserahkan kepada Muawiyah. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, bahwasanya cucuku ini adalah sayyid, pemimpin, dan dia akan mendamaikan dua kelompok besar, yaitu pendukungnya Muawiyah dan pendukungnya Ali, sehingga kaum muslimin bersatu. Dan mauqifnya Ahlussunnah wal Jamaah terhadap peperangan antara kedua ini adalah as-sukut majaru bainahuma. Cukuplah Allah menjaga pedang-pedang kita, tidak ikut berperang bersama mereka, maka kita juga menjaga lisan-lisan kita. Tidak perlu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Walaupun kita bilang di sini al-mujtahid idza ijtahada falahu ajran, idza asaba falahu ajran, wa idza akhta falahu ajr. Dan para ulama mengatakan yang benar dalam hal ini adalah Ali. Bahkan bagi dia dua pahala. Yang salah, yang keliru di sini dalam ijtihad adalah Muawiyah, tapi tetap baginya adalah satu pahala. Dua-duanya adalah mujtahid. Maka kita sudah sukut. Beda dengan mauqifnya orang Syiah, beda dengan mauqifnya orang Khawarij. Kita Ahlussunnah di pertengahan. Baik. Kemudian beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukanmu terhadap apa yang tidak meragukanmu. Ini semisal dengan hadis yang lain. Siapa yang tahu? Tidak ada lagi parfum ya. Tidak apa-apa menjawab tanpa parfum. Silakan kalau yang tahu jawabannya. Ya, makna hadis ini semisal dengan hadis arba'in yang lain yang sudah kita lewati.
famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Itu mirip bunyi hadisnya dengan itu. Baik. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu. Ini adalah suatu hadis yang ringkas, padat, namun memiliki makna yang luar biasa. Pada hadis ini berputar banyak kaidah-kaidah fikih, bahkan termasuk min khamsa qawaidul kubra, 5 kaidah fikih besar yang berputar dalam Islam. Ya, yang dimaksud dengan kaidah tersebut adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu itu termasuk salah satu di antara 5 kaidah besar dalam fikih. Al-yaqinu la yazulu bisyak, artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Maka ini kaidah banyak masalah kembali kepada kaidah ini. Pokoknya semua masalah-masalah was-was, masalah keraguan-raguan, ini kaidahnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Apa maksudnya? Ketika terjadi pertentangan antara sesuatu yang meyakinkan dan sesuatu yang meragukan, maka kita kembali ke asal, yaitu yang meyakinkan. Kita buang yang meragukan. Seperti misalnya sabda Nabi mengatakan, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba, falyatrahi syak wal yabni alal yakin. Apabila seorang sholat 4 rakaat, apakah itu sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya, fala yadri kam shalla salasan am arba, dia ragu, tidak tahu berapa rakaat ini sholatnya, 3 atau 4. Falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan. Maka dia buang yang meragukannya dan dia bangun di atas yang dia yakini. Maka yang diyakini sini adalah yang 3. Yang 4 ini yang meragukan. Kenapa? Karena ini sudah 4 atau belum. Tapi kalau 3 sudah yakin. Yang diragukan ini adalah 4 sudah masuk ke 4 ini atau belum. Maka kalau terjadi pertentangan begitu, maka yang diambil yang sedikitnya. Misalnya ada orang tawaf 5 atau 4. Maka yang mana yang yakin di situ? 4, yang sedikit yang yakin. Yang ragu-ragu yang kelima, ini sudah masuk 5 atau belum? Maka dia buang yang meragukan. Itu maksud dari kaidah ini. Jadi itu hukum asalnya ketika orang ragu-ragu, ya ragu-ragu yang dimaksud ada 50-50, 50-50. Maka dia pilih yang bawahnya. Dia baca subhanallah, dia mau baca 33 kali. Tapi dia ragu, ini 33 atau 32, maka yang diambil 32. Baik, dan seterusnya seperti itu. Kaidah yang kedua, la ibrata bisyak wa min katsiris syak. Ada 2 di sini. Tidak dianggap keraguan-raguan itu pada 2 hal. Yang pertama, tidak dianggap keraguan-raguan itu pada 2 hal atau 2 perkara. Yang pertama, tidak dianggap keraguan-raguan itu apabila selesai melaksanakan ibadah. Yang kedua, tidak dianggap keraguan-raguan itu apabila berasal dari orang yang punya penyakit was-was. Artinya orang ini sering ragu, sering tertimpa was-was. Maka itu keraguan-raguannya itu adalah penyakit sehingga tidak dianggap. Maka kedua keadaan ini, keraguan-raguan itu tidak dianggap secara mutlak. Jadi tidak perlu dianggap itu keraguan. Wujuduhu ka'adami. Ada dengan tidak adanya sama saja. Jangan dihiraukan. Maksudnya seperti itu. Maka keadaan yang pertama, misal seorang selesai sholat, lalu selesai dia salam, datang was-was. Tadi waktu saya sholat itu 3 atau 4 tadi itu maghrib saya kerja ya. Misalnya dia sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah oke lah, dia berpatokan ke imam. Tapi ketika dia sholat sendiri misalnya, selesai salam tiba-tiba datang was-was. Tadi saya selesai sholat, itu sudah 3 atau tadi 4 malah saya kerjakan. Atau tadi saya baca zikir atau tidak kepada saat ruku. Dan seterusnya, banyak sekali was-was macamnya. Ribuan. Kalau mau dihitung was-was satu persatu, banyak sekali. Maka setelah dia selesai sholat, tidak perlu dia pedulikan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak dianggap was-was apabila selesai dari ibadah. Selesai wudhu. Datang was-was. Tadi saya kentut apa tidak?
Tidak usah dianggap itu. Tidak usah dianggap. Itu was-wasnya syaitan. Sebab kalau dengar itu was-was, tidak akan ada ujungnya. Tidak akan pernah selesai itu was-was. Kalau kita benarkan satu kali saja sudah masuk kita dalam perangkapnya syaitan. Makanya di antara lataif para ulama, ketika datang was-was seperti itu, disuruh kasih bukti. Mana buktinya kalau saya kentut misalnya? Dia bisiki itu hatinya. Kalau dia dengar setan membisikinya, bahwa kamu tadi kentut. Terus dia bilang apa? Dia jawab, mana buktinya? Supaya apa? Dia yakinkan dirinya bahwa dia tidak kentut. Sudah, itu was-was. Kapan itu dianggap? Nah ini perlu kaidah baru. Kita tahu kaidah baru, al-yakinu la yazulu illa bil yakin. Al-yakinu la yazulu illa bil yakin. Sesuatu was-was itu tidak dianggap kecuali dengan keyakinan juga. Kalau dengan keraguan-raguan itu tidak dianggap. Misal, seperti yang terjadi pada Nabi. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Dan Nabi merasa yakin bahwa dia sholatnya 4 rakaat. Maka ketika Zulyadain mengingkari bahwa Nabi itu sholatnya 2 rakaat, ya, Nabi bilang tidak sholat tidak dikosor dan tidak pula diperpendek atau semakna dengan itu. Artinya Nabi tidak menerima ini alasan Zulyadain. Lalu datanglah ditanyakan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar membenarkan, dan datang ke Umar, Umar pun membenarkan, benar wahai Rasulullah, engkau tadi sholat zuhur 2 rakaat. Barulah Rasulullah menambah lagi 2 rakaat. Nah, itu namanya al-yakinu la yazulu illa bil yakin. Jadi itu kaidahnya. Kapan seseorang itu bisa menerima itu bisikan atau menerima itu misalnya keraguan-raguan, kalau dia datang dengan bukti, hujjah dan keyakinan. Baik. Kemudian ini juga sering terjadi pada sebagian ikhwah yang tertimpa was-was. Banyak sekali. Ada orang masuk kamar mandi, bolak-balik. Setiap selesai mau wudhu, datang keluar angin lagi sedikit, batal lagi. Masuk lagi kamar mandi, wudhu lagi. Sebentar sudah selesai wudhu, dia merasa keluar lagi anginnya. Akhir orang selesai sholat, dia masih mondar-mandir ke kamar mandi. Maka obatnya orang ini baca kitab Ighatsatul Lahfan min Maqayidis Syaitan. Karangan siapa itu? Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Di situ banyak sekali disebutkan kisah-kisah orang yang tertimpa ini penyakit was-was. Dengan berbagai macam bentuknya. Dalam bab toharo, dalam bab akidah, macam-macam. Kalau bukanlah Ibnu Qayyim yang cerita ini tentang kisah ini, mungkin kita tidak percaya. Tapi kita percaya Imam Ibnu Qayyim Imam Shadiq. Saking luar biasanya banyaknya penyakit was-was ini. Maka baca kitab Ighatsatul Lahfan itu untuk mengantisipasi, untuk mengobati ini bagi yang sudah terkena ini penyakit was-was di dalam dirinya. Baik. Kenapa? Karena setan itu tidak akan pernah berhenti memberi was-was kepada hati manusia. Dan setan itu mengalir dalam darah kita, dalam tubuh kita. Dalam Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Bahwasanya syaitana mengalir dalam tubuh anak cucu Adam itu dengan dalam aliran darahnya. Dan hadis yang lain menunjukkan bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Inna syaitana yahulu baini wa baina sholati." Sesungguhnya syaitan menghalang-halangi saya dari salatku. Dia beri saya was-was. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zalika syaitan yuqalu lahu al-khinzab." Khinzab, setan namanya khinzab. Dengan fathah zai. Karena kita lihat ada beberapa kitab itu dengan kasrah, yang benarnya fathah, khinzab bukan khinzib. Idza wajadta zalika faqful an yasarika salasan. Jika kamu menemukan was-was seperti itu, maka meludahlah ke kirimu berapa kali? 3 kali. Fa fa'altu zalika fa azhaballahu anni zalik. Lalu saya pun melakukannya, kata sahabat itu, lalu saya pun tidak was-was lagi. Jadi memang dalam ibadah sekalipun setan tidak akan pernah berhenti
memberi kita was-was. Termasuk kita sudah beribadah sekalipun. Jadi kalau datang was-was, lakukan seperti apa yang disebutkan tadi. Jadi begitu, kalau kita ikuti was-was, tidak akan pernah ada habisnya. Hari ini toharoh, besok lagi sholat. Besoknya lagi masalah, dibisikkan lagi was-was ke dalam masalah keyakinan kita. Makanya kalau diikuti semuanya, bisa-bisa kita keluar dari Islam. Itu akibat bermain-main dengan was-was. Setiap was-was kita ikuti, sejauh itu juga kita melenceng dari kebenaran. Karena was-was ini bukan perkara remeh, banyak orang yang dulunya di atas keyakinan, namun karena dia ikuti was-wasnya melenceng jauh. Dan itu memang cara setan yang paling ampuh untuk menggelincirkan manusia, karena dia langsung berkaitan dengan hawa nafsunya. Makanya di sini Nabi meminta kita untuk berlindung dari Allah, dari was-was tersebut. Kemudian berikutnya, karena waktu kita sudah ini. Poin yang kedua dari hadis ini, da' mayaribuka ila mayaribuka. Jika kita melihat seseorang yang terkena penyakit was-was, maka jangan beri dia fatwa sesuai dengan was-wasnya. Jika kita melihat ada orang yang sering terkena penyakit was-was, jangan lalu diberi fatwa sesuai dengan apa yang dia ragu-ragukan. Tadi kita bilang, kalau ada orang ragu sholat zuhur antara 3 dan 4, maka yang diambil 3. Itu bagi orang yang ragu, itu normal. Tapi beda halnya dengan orang terkena penyakit was-was. Kalau ada orang datang kepada seorang ustadz, lalu dia bilang, "Ustadz, tadi saya sholat, tapi saya tidak tahu sholat saya itu 3 atau 4. Sholat zuhur saya tadi 3 atau 4. Dan ustadz ini melihat orang yang bertanya ini sering sekali bertanya tentang masalah itu. Artinya sudah tertimpa penyakit was-was. Kira-kira jawaban yang benar yang harusnya dijawab oleh seorang ustadz itu, jawabannya 3 apa 4? Kalau antum jawab 3, maka antum telah membenarkan itu was-wasnya dan dia itu akan binasa. Akan begitu sampai dia mati. Tidak akan sembuh penyakit was-wasnya. Mestinya yang dijawab adalah 4. Sehingga dia sudah, oh ternyata sudah betul apa yang saya lakukan. Selesai. Habis itu was-wasnya. Jadi perlu dilihat kondisinya. Kalau orang itu memang terkena penyakit was-was, itu keluar dari hukum asal bahwa jangan diberi fatwa sesuai dengan konsekuensi was-wasnya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah, hadis ini adalah asal dari wara'. Wara' itu artinya hati-hati. Wara' artinya hati-hati. Inilah hadis yang berkaitan. Da' mayari bukan. Semua yang kita ragukan tinggalkan. Yang yakin-yakin saja dilakukan. Yang diambil, yang dimakan, yang dikerjakan. Semuanya yang yakin-yakin saja. Tidak ada subhat di dalamnya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Maka ulama membagi waro' itu menjadi 2. Waro' yang sifatnya fardu, wajib. Dan yang kedua, waro' yang sifatnya fadilah, sunnah. Jika berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan secara syariat, seperti zina, riba, dan lain-lain. Ketika kita meninggalkan perkara haram tersebut, itu namanya wara'. Tapi itu wara' yang sifatnya wajib. Atau seperti perkara yang haram yang jelas. Sehingga kita meninggalkannya. Karena itu wara' juga namanya, berhati-hati, tapi sifatnya wajib. Ada wara' yang sifatnya fadilah, yang kedua. Yang sifatnya sunnah. Yaitu sesuatu yang dikhawatirkan jika dilakukan bisa mengurangi pahala atau menimbulkan bahaya. Itu wara' sunnah namanya. Jika dilakukan bisa mengurangi pahala atau menimbulkan bahaya, maka sebaiknya ditinggalkan. Seperti misalnya hukum cadar bagi wanita. Betul tidak? Ulama beda pendapat atau ulama sepakat bahwa hukumnya wajib? Beda pendapat antara wajib dan sunnah apa wajib dan bid'ah? Banyak juga yang mengatakan orang, tapi bukan kita yang mengatakannya. Ada yang mengatakan begitu. Dan itu jelas tidak ada ulama yang berpendapat dengan pendapat demikian bahwa cadar itu adalah
Beda. Jadi ulama beda pendapat antara wajib dan sunnah. Sekarang warok fadilahnya seperti apa? Yang sempurna pahalanya pakai cadar atau tidak? Pakai. Kenapa bisa? Kan kalau kita bilang sunnah berarti apa definisinya? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi ya. Ditinggalkan rugi, betul tidak? Kalau seandainya kita tinggalkan sesuatu berpahala, ini rugi apa untung kita? Rugi. Itu definisi baru dari saya barangkali. Definisi ahli fikihnya adalah sunnah itu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa. Karena ada lawan dari sunnah itu. Maka kita katakan bentuk warok fadilahnya adalah dengan dia bercadar. Kenapa? Minimal dia takut berkurang pahalanya. Sebab kalau dia membuka mukanya, kalau dengan dia meyakini tidak wajib, tetap hukumnya adalah sunnah. Apabila dia melakukan, dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak bercadar, dia tidak dapat pahala. Ini namanya warok sunnah. Tetap dia lakukan. Makanya akan datang setelah itu kaidah berikutnya. Ada titik temu antara ulama yang mengatakan cadar itu wajib dengan yang mengatakan cadar itu hukumnya Titik temunya di mana? Bahwa cadar itu sama-sama perintah, hanya saja ada perintah sifatnya tegas apabila tinggalkan berdosa, ada yang mengatakan perintah juga tapi sifatnya tidak tegas. Tapi titik temunya di mana? Sama-sama dilakukan. Yang namanya perintah dilakukan apa ditinggalkan? Yang namanya perintah itu dilakukan, bukan ditinggalkan. Itu titik temunya. Akan datang kaidah berikutnya bahwa fi'lu mattafaqa alaihi ulama aula mimman farada bihi ahaduhuma mahma amkan. Mengerjakan pendapat yang disepakati oleh ulama itu lebih afdal daripada mengerjakan pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya ulangi. Melakukan pendapat atau mengamalkan pendapat yang disepakati lebih bagus daripada yang diperselisihkan. Atau ungkapan lainnya ahlul fikih, khuruju minal khilaf afdal atau mustahab. Keluar dari masalah khilafiyah adalah sesuatu yang sunnah. Jadi cari yang disepakati oleh para ulama. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Cadar, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi semua mereka sepakat bahwa cadar itu diperintahkan. Maka mengerjakannya itu lebih afdal. Terlepas dia wajib atau sunnah. Rokok, haram atau makruh? Ada yang mengatakan makruh juga. Pendapat antum haram apa makruh ini? Wah, antum hambali semua barangkali. Syafi'i mengatakan makruh. Tapi karahatu at-tahrim. Karahatu at-tahrim. Intinya katakanlah bahwa ada ulama yang mengatakan makruh. Titik temu antara haram dan makruh apa? Larangan. Sama-sama larangan. Hanya saja kalau haram sifat larangannya adalah tegas, ada hukuman di belakangnya. Namun kalau makruh tidak ada hukuman di belakangnya. Hanya saja seorang muslim yang namanya larangan, ya ditinggalkan. Jadi tidak perlu lagi ngeyel-ngeyel. Rokok makruh hukumnya. Itu larangan apa bukan? Diperintah merokok apa dilarang? Ya dilarang. Terlepas dia haram atau makruh. Ya dilarang, ditinggalkan. Jadi gampang sekali membantai itu orang yang ngeyel-ngeyel itu. Kalau ada juga ulama yang mengatakan makruh. Ya makruh itu artinya apa? Dilarang toh? Ya dilarang berarti ditinggalkan, bukan dikerjakan. Ini masalahnya kita sekarang ini, kebanyakan kaum muslimin, semoga Allah memberi petunjuk. Kalau makruh berarti boleh dikerjakan. Kalau sunnah berarti boleh ini kebalikan dari salaf. Salaf itu sunnah berarti mereka berlomba-lomba mengerjakannya. Kalau makruh mereka berlomba-lomba meninggalkannya. Kalau kita hari ini sunnah berarti boleh ditinggalkan. Sunnah ji. Kalau makruh berarti boleh dikerjakan. Ke makruh tidak haram ji. Itulah terbaliknya pemahaman kita karena rusaknya agama oleh orang-orang yang merusaknya. Azan apa belum ini? Hah? Berapa menit lagi azan?
Muazin, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Tujuh menit. Baik. Tujuh menit lagi. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah khair atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami pertanyakan Ustaz masalah meludah ke kiri 3 kali itu. Ya, apakah kalau kondisinya berjamaah bagaimana Ustaz? Sambil membaca ta'awuz itu. Syukran jazakallah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, antum jangan membayangkan ludah dengan ludah yang kental ya. Antum merusak sholat orangnya, langsung habis sholat langsung berkelahi. Tidak, bukan begitu maksudnya. Mengeluarkan sedikit air seperti nafakh. Ketika orang meruqyah sebelum tidur dia menafakh telapak tangannya dan mengeluarkan sedikit air liurnya. Seperti itu kurang yang makanya dibilang ukful. Jadi itu yang dimaksud dengan meludah di situ. Jangan juga kan antum meludah kemudian habis sholat orang menoleh. Wah, bahaya ini. Bisa menyebabkan sholat orang nanti jadi terganggu. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain atau tidak? Kita lanjut pada faedah-faedah hadis. Faedah yang pertama, hadis ini adalah asal dari meninggalkan syubhat dan asal dari sifat wara. Yaitu kalimat Rasulullah yang mengatakan da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Itu berlaku untuk semuanya. Baik itu perkara makanan, baik itu perkara muamalah, baik itu perkara mata pencarian, semua. Karena di sini sifatnya umum. Ini hukum asal dari hadis ini, asal dari meninggalkan syubhat. Jadi kalau antum menemukan syubhat, tinggalkan, sudah. Jadi kalau misalnya antum tidak bisa mentarjih antara dua pendapat, itu syubhat namanya bagi antum. Tapi bagi orang yang bisa menguatkan salah satu di antara dua pendapat, itu bukan syubhat baginya. Jadi syubhat itu kadang sifatnya nisbi. Bagi orang ini syubhat, bagi orang yang ini belum tentu. Maka bagi dia kalau itu masih syubhat, belum jelas mana yang benar. Sebenarnya hukum musik. Ada yang mengatakan boleh, Ibnu Hazm menghalalkan musik. Tapi mayoritas ulama bahkan termasuk ijma'nya 4 mazhab mengatakan musik haram. Tapi bagi orang yang baru belajar, dia mengatakan ada ulama yang membolehkan. Tidak begitu caranya orang beragama. Ini baginya karena dia baru belajar itu namanya syubhat. Kenapa? Karena dia tidak tahu alasan Ibnu Hazm itu menghalalkan musik. Karena dia tidak belajar ilmu usul hadis. Ibnu Hazm ini mendoifkan hadisnya Bukhari. Dan itu dibantah habis oleh para ulama dari masa ke masa. Dan pendoifan Ibnu Hazm terhadap hadis Bukhari tidak bisa diterima. Dan ini dia tidak akan paham karena dia baru belajar. Maka jangan buru-buru mengatakan ada ulama yang membolehkan. Maka itu baginya syubhat. Maka dia tinggalkan. Berarti dia ikut yang mayoritas yang mengharamkan. Untuk sementara. Kenapa? Karena dia belum jelas baginya haram apa halal. Karena kaidahnya tadi apa? Apabila bertentangan antara yang halal dan yang haram, maka termasuk perbuatan warok meninggalkannya apa mengerjakannya? Meninggalkannya. Apabila bertentangan antara mubah dengan makruh, maka bentuk sifat warok mengerjakannya apa meninggalkannya? Meninggalkannya. Sampai jelas baginya itu hukum. Baik. Kemudian yang kedua, perkara yang halal, yang murni, itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan wara. Yang tidak ada keraguan padanya. Perkara halal yang murni tidak boleh ditinggalkan dengan alasan wara.
dengan alasan wara. Kenapa? Karena Allah menghalalkan itu perkara yang halal. Seperti 3 orang yang datang kepada istri Nabi. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya puasa tidak berbuka. Yang satu, saya tidak akan makan daging. Yang lain, saya akan menjomblo terus, tidak mau menikah. Terus didengar oleh Nabi. Nabi mengatakan, ini atqakum, saya adalah orang bertakwa di antara kalian. Tapi saya menikah, saya sholat dan saya tidur, saya puasa dan saya berbuka. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku maka bukan bagian dariku. Maka perkara yang halal tidak boleh ditinggalkan dengan alasan wara. Jangan dibilang, wih hebatnya tahu puasa terus tidak berbuka-buka, itu bukan hebat namanya. Iya, bukan hebat itu namanya. Apa namanya itu? Baik. Jadi perkara halal itu boleh kita nikmati. Kemudian faedah hadis yang ketiga. Ini hadis mendidik kaum muslimin untuk meninggalkan tempat-tempat yang syubhat. Tempat-tempat yang membuat dia tertuduh. Ini hadis mendidik kaum muslimin untuk meninggalkan semua tempat-tempat yang membuat dia tertuduh baik kehormatannya maupun agamanya. Tempat yang membuat orang tertuduh misalnya seperti apa? Kalau dia duduk-duduk di tempat itu bisa dia tertuduh. Seperti apa contohnya? Duduk-duduk di warkop tertuduh tidak itu kira-kira? Duduk-duduk di warkop bisa saja dia tertuduh kalau rata-rata orang yang duduk di situ perokok semua. Dia sendiri yang tidak perokok, dia bisa tertuduh. Ya. Duduk-duduk di tempat-tempat yang banyak perkara haramnya walaupun dia tidak melakukannya dia bisa tertuduh dan seterusnya. Maka ini hadis mendidik kita untuk kita berhati-hati. Walaupun sesuatu itu tidak kita lakukan tapi kita tetap harus menghindarinya. Makanya ketika Nabi mengantar istrinya Sofia dari beliau ke saat itu dalam keadaan i'tikaf, mengantarkan Sofia ke rumahnya, lalu lewatlah 2 orang Ansar. Jadi Nabi ini tentu secara akal tentu angkat mungkin lah seorang Nabi dicurigai jalan sama perempuan ajnabi. Tapi Nabi mengatakan langsung bahwa ini adalah istriku. Supaya apa? Supaya 2 orang ini tidak nanti bisik-bisik di belakang, itu Nabi tadi jalan-jalan sama perempuan, sama siapa itu? Muncul lagi gosip kan. Jadi Nur perjelas. Kalau ada sesuatu yang memungkinkan timbulnya tuduhan, diperjelas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Inilah dasar hadisnya. Ya. Baik, berikut. Seorang mukmin yang bertakwa tidak akan pernah tenang kecuali dengan hanya sesuatu yang halal saja. Dia tidak mau mencoba-coba sesuatu yang haram atau yang ada syubhatnya. Baik itu makanan maupun mata pencarian dan sebagainya. Dia maunya yang halal-halal saja, yang jelas-jelas saja yang halalnya. Dan yang halal itu lebih banyak. Maka itu yang membuat dia tenang. Kalau dia seorang fajir, walaupun dia makan yang haram, biasa-biasa saja. Pendosa sudah terbiasa nih. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi ini haram apa halal. Biarkan biasa aja makan yang haram. Biasa aja makan yang syubhat. Jadi ketika kita dapatkan diri kita ragu terhadap sesuatu, apakah itu pencarian atau itu makanan, berarti kita masih seorang mukmin. Masih kita memilah mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau sudah kita dapatkan diri kita tidak bisa dibedakan. Mau ngeriba, bagaimana bahasanya itu? Melakukan muamalah ribawi, tapi hati tenang-tenang saja. Berarti bukan lagi seorang mukmin yang bertakwa. Sudah berpindah ke area yang lain, yaitu seorang fajir, pendosa. Kenapa? Karena hatinya sudah tenang-tenang saja. Karena tidak bisa tidak ada sifat waroknya. Sudah sama antara halal dengan haram baginya.
Tapi orang mukmin tidak akan tenang hatinya kalau dia bersentuhan dengan perkara yang haram atau perkara yang syubhat. Baik. Kaidah berikutnya atau azan dulu. Sebentar. Sisa 2 poin. Karena kalau azan dulu barangkali 2 poin ini terlalu pendek untuk dijelaskan. Atau azan dulu, tidak apa-apa sudah azan dijelaskan ya. Bagaimana menurut pendapat antum? Azan dulu, baik. Mana yang meyakinkan ya? Dua-duanya yakin ini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Pada berikutnya yang keberapa antum catat? Yang pada yang keberapa? Yang kelima. Baik. Hadis ini juga menjadi kaedah bagi seseorang yang dihadapkan pada 2 pilihan. Yang satunya masih dia ragukan, dan yang satunya lagi dia yakini. Maka yang harusnya dia lakukan adalah memilih yang dia yakini. Ada berikutnya. Hadis ini adalah pelengkap dari hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Itu pelengkap ini hadis. Bahwasanya siapa yang terjatuh pada keraguan-raguan, maka dia persis seperti pengembala
yang mengembala di area larangan. Lama-lama dia akan terjatuh pada yang haram. Kalau ada orang ragu, namun tetap dia melakukannya tanpa memilih yang dia yakini, maka dia akan terjatuh pada perkara yang diharamkan. Seperti orang yang bermain-main dengan perkara syubhat yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Lama-lama dia akan terjatuh kepada yang diharamkan. Kenapa? Karena dia bermudah-mudahan. Itu titik persamaannya. Dan hadis ini yang terakhir, pada yang terakhir, dan hadis ini adalah obat penawar dari penyakit was-was. Obat penawar dari penyakit was-was. Bagi siapa yang ingin atau yang diuji oleh Allah dengan penyakit was-was, maka hendaknya dia merujuk pada kitab Ibnul Qayyim. Apa tadi judul kitabnya? Ighatsatu al-Lahfan min maqayidis syaitan. Itu kitab sangat bagus sekali untuk mengobati was-was. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan materi atau bukan? Silakan. Bagaimana menghadapi atasan yang suka mencari-cari kesalahan kita dan membenci penampilan kita yang sesuai dengan syariat agama? Pertama, ingat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini bermula dalam keadaan aneh, asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi aneh atau asing dari pemeluknya sendiri. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Dan kalimat tuba itu disebutkan oleh sebagian para ulama, maknanya adalah pohon di surga yang dikelilingi selama 100 tahun. Artinya beruntung dia masuk surga. Di sini pelajaran kepada kita bahwa Islam itu akan menjadi asing di antara pengikutnya. Kita kasih gambaran global. Di antara kaum muslimin, betapa banyak di antara mereka yang mengaku dirinya Islam. Tapi di antara yang mengaku dirinya Islam, coba hitung hanya berapa yang benar-benar mengerti Islam sesuai yang dibawa oleh Rasulullah. Dan di antara yang mengerti ajaran Islam yang benar, yang murni, yang sesuai dibawa oleh Rasulullah, coba hitung berapa yang benar-benar mengamalkannya. Lebih sedikit lagi. Bagaimana tidak aneh? Boleh jadi ada orang yang mengetahui misalnya celana cingkrang itu sunnah. Boleh jadi ada orang muslim yang mengetahui bahwa jenggot itu sunnah. Tapi dia belum mau mengamalkan. Jadi yang mengamalkan itu lebih sedikit daripada yang mengetahui. Yang mengetahui lebih sedikit jumlah daripada yang tidak mengetahui. Begitulah kondisi kaum muslimin hari ini. Makanya wajar kalau Islam menjadi asing. Maka menanggapi atasan yang suka mencari-cari kesalahan itu berawal dari dia merasa asing dari penampilan kita. Misal kita sudah mengenal sunnah, lalu memelihara jenggot atau memelihara cingkrang, bagi yang perempuan bercadar. Sedangkan orang pada umumnya dia lihat tidak ada yang seperti itu. Sehingga muncullah dalam hatinya sesuatu yang lain. Apalagi ditambah propaganda-propaganda yang membuat orang benci kepada sunnah. Seperti diidentikannya dengan penampilan, dengan perbuatan. Seperti yang dilakukan oleh teroris misalnya. Sehingga dikatakan teroris itu yang begini penampilannya. Yang ada jenggotnya, yang ada cadarnya, apalagi. Sehingga apa? Terbentuklah dalam pemikiran orang-orang umum bahwa cadar ini pakaiannya orang kriminal. Jenggot ini pakaiannya orang-orang keras. Dan seterusnya. Sehingga inilah yang membuat dia seperti ini. Mencari-cari kesalahan dan membenci penampilan kita. Maka yang kita lakukan adalah bersabar. Bersabar.
Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, sesungguhnya orang yang menggenggam agama di akhir zaman itu sebagai menggenggam bara api. Panas memang. Tapi itu tidak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu ketika menjalankan agamanya. Ketika Khabbab bin Arat itu adalah seorang sahabat yang disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat yang dua orang tuanya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ibunya adalah wanita syahidah yang pertama yang meninggal dalam Islam. Bapaknya diseret sampai mati. Dan dia pun hampir dibunuh kalau tidak mencela Nabi Muhammad. Ammar bin Yasir atau sahabat yang lain, Khabbab bin Arat, kalau antara dua itu, pernah meminta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami. Seperti sudah hilang kesabarannya, saking luar biasanya penyiksaannya. Lalu Rasulullah mengatakan, Sabran ya ala Yasir, sabarlah kalian, mau'idukumul jannah, tempat kalian adalah surga. Terus Rasulullah SAW mengatakan, dulu umat-umat sebelum kalian diuji pada agamanya. Salah seorang di antara mereka dimasukkan, ditanam ke dalam tanah, lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya. Lalu diberi pilihan, dua. Pilihannya hidup antara mati saja. Kalau mau hidup, tinggalkan agamamu. Kalau mau mati, silakan pilih agamamu. Maka mereka tidak bergeming sedikit pun mempertahankan agamanya. Lalu kata Nabi, dibelahlah kepalanya dengan gergaji tersebut sampai yang qasimu ila nisfain, sampai badannya itu terbelah menjadi dua. Begitu betul orang zaman dahulu, ya umat-umat sebelum kita mempertahankan agamanya dan diuji pada agamanya. Kalau kita cuma sekedar dicibir sedikit, dibully sedikit, langsung down. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Itu belum apa-apa itu. Makanya kalau kita mau sabar, ingat, bandingkan dengan ujian umat-umat terdahulu dalam mempertahankan agamanya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.